Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Dr. Olivia Mantul. Welcome teman-teman. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku waktu aku melahirkan dengan metode ERAX. Nah, aku share ke kalian tentang aku lahiran di mana, terus pakai metode ERAX itu seperti apa prosesnya, dan juga pemulihannya bagaimana. Abis itu tips-tips yang bisa aku kasih ke kalian, ke para calon-calon bunda di sana, supaya kita bisa berbagi pengalaman bareng. FYI dulu ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Mungkin akan berbeda pengalamannya di ibu-ibu lainnya yang menggunakan metode ERAS juga. Ini juga kelahiran anak pertamaku, jadi aku kurang tahu perbedaan melahirkan sesar dengan metode ERAS atau metode yang lainnya. By the way, aku sambil gendong anak aku. Ini anak aku usianya 2 bulanan. Oke, lanjut ya. Aku pakai metode ERAS dan juga melahirkannya itu di Rumah Sakit Karunia Bunda yang ada di Tangerang. Kalian bisa searching sendiri lokasinya. Kenapa aku pilih di sana? Karena memang dari pemeriksaan awal aku di rumah sakit itu gitu, dari USG awal-awal sampai USG akhir aku di situ. Jadi lebih baik ke dokter yang sama atau rumah sakit yang sama. Aku juga ada sekali ya atau 2 kali gitu ke rumah sakit yang lain, tapi kebanyakan aku di Rumah Sakit Karunia Bunda. Jadi aku melahirkan di sana aja. Kenapa alasan aku memilih melahirkan sesar dengan metode ERAS? Yang pertama, sebenarnya tuh aku mau melahirkan secara normal. Ini kan anak pertama aku, jadi aku mau merasakan gitu ya, gimana rasanya melahirkan secara normal. Terus udah gitu juga aku dengar-dengar dari yang sudah melahirkan sebelumnya, kalau metode yang normal itu memang jauh lebih baik dan juga lebih cepat pemulihannya. Terus dokter aku yang periksa aku beberapa kali juga dukung aku untuk normal aja gitu melahirkannya, karena nggak ada masalah kesehatan yang aku alami. Dan juga keadaan dede bayinya di dalam perut aku itu juga baik-baik aja, semua normal dan sehat. Tapi lama-kelamaan saat usia kandungan aku udah 9 bulan, dede bayinya itu udah lumayan berat. Jadi di USG itu hasilnya sekitar 3,8 teman-teman. Di situ aku udah mulai, aduh bisa nggak ya ini melahirkan secara normal, secara dede bayinya itu lumayan gede gitu. Terus kata susternya, wah seandainya normal pun harus kuat nih ngajennya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi aku agak harap-harap cemas juga gitu ya. Cuman aku tetap positif, masih bisa melahirkan normal. Karena kan ada beberapa ibu juga yang melahirkan bayinya tuh 4 kg tapi normal. Itulah intinya. Oh ya, tambahan, jadi sejak USG aku yang ke 7 bulan itu memang kepala dedeknya itu udah ada di bawah gitu ya, udah berbalik ke bawah teman-teman. Cuman posisinya itu masih terus miring sampai ke usia kehamilan aku 9 bulan. Jadi masih agak miring sedikit, dia agak miring ke kanan gitu kepalanya, jadi belum terlalu masuk panggul. Padahal kan kalau mau normal itu kan harus posisinya itu sempurna gitu ya, masuk panggul gitu. Nah, jadi itu yang bikin aku masih mikir-mikir nih bisa nggak ya. Cuma tetap aku positif, aku terus olahraga, jalan pagi setiap hari tuh dari usia kandungan aku yang masih muda. Tetap aja masih miring gitu kepalanya teman-teman. Nggak cerita, HPL aku kan tanggal 11 Mei, tapi hampir ke hari H-nya tuh kayak nggak pernah mules-mules yang gimana-gimana gitu loh teman-teman. Jadi cuman kontraksi-kontraksi palsu aja. Dan aku bingung nih, apa aku akan ngelahirinnya lewat dari HPL gitu kan. Nah, tanggal 9 Mei-nya abis aku olahraga, masak segala macam, sorenya itu aku ngerasain tuh agak mules-mules gitu ya, lumayan melilit gitu perut aku. Terus aku langsung ke kamar tiduran gitu ya, ngerasain sakitnya. Kataku mungkin ini mau proses melahirkan atau gimana gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang tingkat mulesnya itu dari 1 sampai 10 ya paling cuma 3 sampai 4 gitu loh teman-teman. Nah, terus pas mules dari jam 7 malam nggak nambah-nambah rasa mulusnya itu, tetap
stabil di tingkat itu. Setengah 10-nya pas aku duduk gitu ya, karena udah mendingan mulusnya, tiba-tiba ada kayak cairan yang keluar. Aku ngerasa itu bukan air, tapi pasti itu ketuban aku yang rembes, karena cairannya itu warnanya agak putih-putih gitu loh teman-teman, kayak putih susu. Aku rasa sih itu nggak mungkin air pipis atau keputihan, karena kan keputihan kan lebih kental ya, ini lebih cair dan langsung jatuh netes gitu ngelewat kaki aku. Nah langsung tuh buru-buru aku ke rumah sakit, bawa perlengkapan yang udah aku siapin sama suami sejak bulan-bulan yang lalu. Nah pas nyampe rumah sakitnya aku tuh langsung ditangani. Jadi susternya tuh kayak bawa kertas gitu ya, kertas untuk ngecek apakah ini benar air ketuban atau cuman air pipis atau gimana gitu. Jadi kertasnya itu dimasukin ke vagina kita, nanti habis itu langsung ada hasilnya, itu air ketuban atau bukan. Dan pada saat dicek ya itu positif air ketuban aku yang udah ngerembes. Langsung aku masukin ke ruang IGD atau bersalin, aku lupa teman-teman, yang jelas aku dipindahin ruangannya. Aku kira aku mau langsung ditangani pada saat hari itu juga, tapi ternyata enggak, aku ditangani tuh keesokan harinya. Nah setelah aku dipindahin ruangan itu, aku tuh kayak dicek gitu perutnya, semacam alat cek untuk denyut nadi dede bayinya, apakah sehat gitu ya, stabil gitu detak jantungnya. Terus juga aku udah mulai dipasang infus, aku ada disuntik cek alergi dulu, apakah aku punya alergi obat atau enggak gitu ya. Kalau enggak ada itu bagus, langsung ditanganin untuk ke step berikutnya. Terus juga aku disuntik juga antibiotik atau apa gitu, aku agak lupa. Di situ aku dikasih obat ya, semacam paracetamol gitu atau kayak painkiller bertahap. Jadi malam dikasih, terus ada subuh juga dikasih. Maaf ya mata aku agak kemana-mana, aku sambil mengingat-ingat peristiwa itu karena udah berjalan 2 bulan. Dan semoga aku juga detail kasih tahu kalian. Lanjut, nah terus tadi kan ketuban aku udah merembes, jadi aku disaranin tuh minum air terus yang banyak, air putih, dan juga jangan banyak duduk karena kan bisa makin cepat gitu ya rembesan air ketubannya itu keluar. Jadi kalau bisa stay tidur terus, tapi itu lumayan juga keluar air ketubannya lumayan banyak, karena kan pas abis aku minum banyak air, aku juga harus ke toilet bolak-balik gitu. Jadi ya agak tegang juga sih waktu kejadian itu, cuman susternya rajin ngecek aku terus dan ngecek kandungan aku gitu. Habis itu yang agak malunya, susternya itu nanya aku udah cukur bulu bagian bawah belum, dan aku jawab belum. Padahal tuh setiap mau USG tuh aku rajin terus kan cukur, tapi kenapa pada saat aku mau melahirkan itu ya bulu di bawah belum dicukur, terus juga aku malah belum keramas. Pokoknya ya nggak di prepare sebelumnya lah gitu. Udah jadinya dicukurin sama susternya, walaupun dokternya belum ada, susternya itu tetap hubungin dokternya tentang progres atau keadaan aku pada saat di sana gitu ya. Sambil aku diperiksa, suami aku itu menyelesaikan bagian administrasinya, karena aku dari jauh-jauh hari itu mau pakai BPJS. Jadi ya susternya itu konfirmasi tentang ya kakaknya, KTP dan lain-lain. Dan tips lagi dari aku, kalau kalian mau melahirkan pakai BPJS, kalian tanya dulu ke rumah sakitnya, karena tidak semua rumah sakit itu mengcover biaya melahirkan dengan ERAS dengan BPJS gitu ya. Jadi aku udah make sure beberapa bulan sebelumnya sama suami dan tanya berkali-kali kalau melahirkan di sini pakai BPJS itu bisa atau enggak, dan biayanya itu berapa, apakah ada biaya tambahan lagi atau enggak. Sebenarnya untuk di rumah sakit yang tempat aku melahirkan ini ditangani secara BPJS itu gratis, nggak keluar biaya apa-apa teman-teman. Cuman kalau kita misalnya mau upgrade kamar, kita harus tambah biaya gitu ya, karena kan BPJS aku sama suami itu kelas 1. Nanti kalau misalnya mau tambah lagi dari segi kenyamanan dan lain-lain, itu bisa dinaikin lagi jadi VIP tuh. Biayanya kurang lebih nambah 5 jutaan atau 7 juta gitu. Jadi biayanya juga
nggak tentu teman-teman, katanya sih ada perubahan-perubahan kata susternya itu. Nah malah yang aku tahu kebanyakan rumah sakit itu malah nggak menangani atau tidak mengcover wanita atau pasien yang melahirkan secara normal. Jadi aku udah tanya 2 rumah sakit lagi kayak Siloam dan juga Hermina ya yang di Pasar Kemis. Aku tanya dengan metode ERAS itu bisa pakai BPJS, terus udah gitu di Siloam juga bisa metode ERAS pakai BPJS di cover, tapi kalau untuk melahirkan secara normal malah nggak di cover gitu loh, kita harus bayar pakai uang kita pribadi. Nah nyampe mana tuh teman-teman? Balik lagi ya ke proses aku melahirkan. Jadi singkat cerita itu udah sampai subuh aku dicek terus keadaannya, karena kan ketuban aku udah rembes gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai telat-telat atau sampai ada yang kesalahan bisa fatal gitu akibatnya. Jadi besok paginya itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitu teman-teman, aku di USG lagi sama dokter yang beda, karena dokter bayunya kan adanya itu atau prakteknya sore. Jadi aku ditangani sama dokter yang lain hanya untuk USG aja, karena nanti infonya juga tetap dioper ke dokter utama yang akan nanganin aku. Pas di USG di minggu ke-40, anak aku atau kandungan aku nih di dalam ini beratnya itu udah sekitar 3,9 kilo. Ditambah diameter kepalanya dede bayinya itu 9,8 cm. Jadi kalau misalnya mau melahirkan normal kan kita pembukaan itu sampai 10 cm. Sedangkan kepala dede bayi aku tuh udah 9,8 cm. Mungkin karena dia juga matang di dalam gitu ya teman-teman, kan aku udah sampai 40 minggu. Tambah lagi ketuban aku udah merembes. Ditambah lagi kepala dedeknya atau posisi bayinya ini masih miring. Jadi kepalanya itu udah masuk panggul tapi masih bisa goyang gitu loh teman-teman. Jadi dicek terus gitu perut aku sama beberapa susternya ini masih miring. Di USG juga posisi kepalanya tuh masih miring. Jadi aku diinfoin sama dokternya bagaimana kalau aku menjalani metode melahirkan secara sesar gitu. Jadi ya aku komunikasi sama suami aku bilang udah metode apapun yang penting akunya sehat, jadi bayinya sehat, akunya selamat, jadi bayinya juga selamat, apapun jalanin gitu ya. Nah, akhirnya suami aku setuju supaya aku itu melahirkan secara sesar, tapi suami aku bilang maunya sesarnya itu yang pakai metode yang terbaru, yaitu metode ERAS. Untuk metodenya kan aku kurang tahu, cuman aku udah baca-baca karena katanya sih metode ERAS itu pemulihannya juga lebih cepat daripada sesar yang biasanya. Terus udah gitu jarumnya katanya lebih kecil yang ditusukkan ke tulang belakang kita ini loh teman-teman. Nah terus juga katanya sayatannya itu lebih tajam, jadi nggak disayat berkali-kali gitu loh teman-teman sampai ke lapisan yang dalam, supaya menghindari trauma luka bagian perut kita. Untuk informasi kalian juga teman-teman, di rumah sakit yang Karunia Bunda itu setahu aku yang BPJS kelas 3 itu nggak bisa pakai metode ERAS melahirkan secara sesarnya. Aku tahu dari mana, aku dengar-dengar karena sebelahnya itu aku ada pasien lain yang pakai BPJS tapi kelas 3 udah gitu minta pakai metode ERAS tapi tidak di ACC, tidak di approve gitu, karena mungkin ya peraturan dari rumah sakit atau peraturan dari BPJS-nya aku kurang ngerti. Kalau untuk BPJS kelas 2 aku kurang tahu. Aku selesai diperiksa, suami juga udah oke, dan juga metode ERAS-nya udah oke juga. Aku itu langsung disuruh puasa gitu teman-teman, sekitar 6 jam. Jadi start dari jam 11 gitu ya, sampai kalau misalnya aku ditanganin jam 4 langsung, itu aku pokoknya nggak boleh makan gitu, hanya boleh minum pun nggak boleh banyak-banyak. Supaya apa? Menghindari mual pada saat pemberian obat, takutnya ada reaksi-reaksi tertentu gitu teman-teman. Jadi nggak boleh makan dan juga minumnya sedikit aja, itu juga minumnya air putih. Berasa lapar sih lapar, cuman nggak yang sampai keroncongan gitu karena kan kita diinfus ya. Sebelum jam 4, aku jam 2-nya itu kayak dikasih obat painkiller atau apa,
Sorry teman-teman kalau untuk obatnya aku tuh agak lupa, pokoknya dikasih obat 2 pil gitu, 2 pil jadi secara rutin sampai aku sebelum ditanganin gitu. Nah jam 2-an aku udah disuruh ganti baju kayak gitu, udah siap-siap segala macam. Pada saat jam 4 harusnya kan aku ditanganin gitu, cuman ada pasien lain yang lebih urgent juga, yang air ketubannya tuh udah hampir mau habis, jadi beliau dulu yang ditanganin baru aku. Jadi aku ditanganin sekitar jam 6 sore teman-teman. Jadi pada saat jam 6 sore itu iya saya jam 6 sore itu tibalah saatnya giliran aku. Itu saat-saat yang menegangkan banget karena aku nggak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya, amit-amit, dan sekali dirawat itu untuk operasi yang besar gitu menurut aku ya, operasi sesar, di infus sana sini, disuntik, dikasih obat bla bla bla. Pokoknya aku udah nggak betah banget itu pada saat di rumah sakit kemarin. Nah aku masuk di ruangan operasinya itu nggak boleh ditemenin oleh siapapun. Mungkin di tempat lain atau di rumah sakit lain ada yang boleh ditemenin sama suaminya, tapi aku nggak boleh gitu ya, untuk menjaga ruangan itu tetap steril. Jadi pas aku masuk di sana, aduh rasanya tuh kayak kesepian, sendirian, kayaknya tuh kayak berasanya tuh apakah aku selamat atau enggak gitu ya, pikirannya udah kemana-mana deh teman-teman. Cuman karena aku sering nonton tips-tips melahirkan gitu, jadi aku harus jaga mental aku supaya tetap tenang gitu. Cuman tarik nafas dalam-dalam, hembuskan supaya tensi kita tuh nggak tinggi, jadi nggak berakhir ke masalah-masalah yang lain. Walaupun metodenya ERAS atau metode sesar, metode normal apapun, kalau kitanya tegang gitu ya, itu sebenarnya malah memperburuk keadaan. Aku belajarnya gitu sih. Jadi aku lumayan pas aku tegang aku bisa nenangin diri aku lagi sedikit-sedikit lah gitu teman-teman. Nah di sana itu baru ada dokternya dan susternya, kurang lebih ada 2 orang. Di sana tuh langsung dijelasin metode ERAS atau metode sesar itu seperti apa aja yang akan aku rasain. Terus dokter dan susternya juga siap-siap buat nanganin aku. Pertama kayak tangan kiri aku tuh dicek terus tensinya, tangan kanannya untuk apa ya, jadi tangan kiri dan kanan aku intinya kayak dibentangkan gitulah, yang kiri untuk ngecek denyut nadi atau apa, yang kanan untuk tensinya atau sebaliknya, aku agak lupa, kurang inget gitu ya. Hal pertama yang dilakuin adalah dokternya itu mau menyuntikkan obat ya, supaya bagian kaki aku tuh sampai ke perut itu kaku gitu teman-teman. By the way ini dokternya beda ya, untuk yang erasnya sama dokter yang nanti membedah sama menjahit dan lain-lain itu beda. Nah pada saat aku disuntik tulang belakang itu, aku sih nggak ngerasain sakit yang gimana-gimana teman-teman, kayak disuntik biasa aja. Jadi banyak orang yang bilang tuh pas disuntik belakangnya itu kayak sakit banget, tapi di aku sih enggak. Jadi gak lama pas disuntik tulang belakang aku tuh langsung aku dicek tuh kakinya bisa diangkat atau enggak kayak gitu. Coba angkat kakinya kayak gitu, udah merasa kebas belum. Makin lama itu aku langsung ngerasa kebas, dan sampai pada saatnya aku nggak bisa ngerasain atau aku nggak bisa ngangkat kaki aku sendiri, dan juga berasnya tuh dipegang-pegang tuh udah kayak kebas lah gitu teman-teman. Setelah itu baru mulai proses ibaratnya pembelekan dan lain-lain. Baru tuh mulai banyak dokter dan susternya datang, kurang lebih di dalam ruangan itu ada 6 atau ada 7 orang gitu. Dan aku kayak nggak memakai sehelai baju pun, ada dokter cowoknya, ada dokter ceweknya, pokoknya aduh rasanya tuh malu banget gitu ya, karena kan di situ juga aku dalam keadaan sadar, bener-bener yang kebas tuh cuman daerah kaki dan perut doang gitu. Nah terus dokternya sih bikin aku nyaman gitu, kayak nanya-nanya tinggalnya di mana kayak gitu, terus gimana kabarnya kayak gitu-gitulah, supaya bikin aku tuh lebih baik dan lebih tenang. Abis itu aku mulai ngeri-ngeri juga sih teman-teman, kan aku bisa ngeliat pantulan alat-alat itu di atas cahaya lampunya, jadi kayak kelihatan tuh gunting-gunting kayak gitu ya. Terus ada darah dan lain-lain, tapi bener nggak ada rasa apa-apa sama sekali, kayak bener-bener pas dibuka perut kita itu kayak cuman sehelai benang aja gitu teman-teman yang lewat kayak gitu. Terus badan aku kayak berasa agak digoyangin gitu, kayak di perahu gitu ya.
Jadi dalam keadaan tiduran tapi agak goyang, mungkin ada gerakan untuk ngeluarin si dede bayinya ini dari dalam perut gitu. Pokoknya paling 10 menitan proses sesarnya dede bayinya udah keluar gitu. Jadi proses erasnya itu cepet banget, aku bilang tunggunya itu yang lama. Jadi 10 menitan dedeknya itu keluar, kurang lebih jam 6:25. Terus habis itu yang agak lamanya yaitu jahit kembali. Pokoknya proses-proses yang setelahnya itu. Jadi udah selesai dijahit, habis itu di plester gitu ya dan lain-lain. Udah aku dibawa ke ruangan untuk istirahat dulu kayak gitu. Nah pada saat itu tuh baru efeknya berasa. Saat itu langsung aku menggigil, bener-bener kayak hipotermia gitu teman-teman, yang gemeteran gitu badan aku. Terus kayak hampir nggak bisa napas gitu, agak sesek, cuman masih bisa dikontrol lah gitu. Terus aku langsung ngomong ke susternya dengan terbata-bata gitu, karena ngomongnya susah banget. Aku sampai gemeteran waktu itu, bilang sus dingin gitu ya. Terus habis itu aku dikasih selimut, jadi masih gemeteran gini, kayak shaking gitu badan aku semuanya. Habis itu aku dipindahin ke kamar aku kelas 1. Pas dipindahin juga aku masih menggigil, dan juga suami aku tuh bantuin pegang tangan aku, susternya juga, karena kan berasanya tuh kayak dingin banget gitu teman-teman. Terus udah sekitar setengah jaman lebih, udah mulai agak mendingan. Aku tanya suster, udah boleh minum dan makan belum? Udah boleh minum dan boleh nyemil gitu. Jadi aku minta suami aku tuh bikinin teh yang anget, karena aku berasa dingin banget. Terus habis itu aku makan roti ya sedikit, karena kan belum makan seharian. Nah terus kurang lebih 1 jaman ya, dedek bayinya itu udah bisa dibawa ke aku gitu loh teman-teman, udah bisa bonding gitu sama aku. Karena pada saat di operasi itu cuman dikasih lihat sebentar, kayak diangkat, selamat ya bu, anaknya laki-laki. Nah terus pada saat dedek bayinya ini dibersihin, susternya juga hampirin aku lagi, ibu anaknya laki-laki, beratnya sekian, panjangnya sekian. Terus udah kayak dibawa lagi gitu, sedangkan aku masih di meja operasi. Mertua aku, suami aku excited banget ngelihatnya, dede bayinya itu lucu banget, dan aku super happy, terharu, pokoknya campur aduk deh perasaannya. Itu aku bener-bener yang nggak bisa tidur karena terlalu semangat gitu ya. Jadi sampai subuh pun aku tetap ngeliatin anak bayi aku, dia nafasnya kayak gimana, mukanya kayak gimana, pokoknya bener-bener aku lihat. Dan juga aku angkat tuh pada saat subuh, aku biarin tidur di samping aku gitu loh teman-teman, karena tuh aku pengen ya pegang tangannya kayak gitulah pokoknya. Jadi aku nggak tidur hari itu. Dan di sela-selanya itu sekitar jam 12 ya, susternya datang buat periksa aku dan juga kasih obat, katanya suruh minum jam 2 pagi. Pada saat paginya dedek bayi aku itu dibawa lagi untuk dimandiin gitu teman-teman. Dimandiin sekaligus imunisasi. Iya sayang. Untuk imunisasinya aku cantumin sini kali ya, aku lupa gitu. Jadi langsung diimunisasi sekalian dimandiin, dan itu aku belum boleh pulang. Oke. By the way aku dimasukin atau dipasangin kateter di bagian bawah, jadi aku nggak perlu ke kamar mandi. Soalnya nggak bisa juga kamar mandi, karena dibawa bangunnya pun langsung kepalanya itu pusing teman-teman, efek dari operasinya kali ya. Terus perut juga udah sakit banget jahitannya, jadi berasa kayak perih, panas gitu, sakit. Makanya dikasih paracetamol, terus dikasih painkiller supaya aku nggak demam dan juga mengurangi rasa sakitnya. Udah gitu ya aku dikasih makan dari sana, pokoknya makan pagi, siang, sore, malam, dan snacknya juga ditanggung semua sama rumah sakit. Aku nggak bayar, itu udah termasuk sama biaya, udah termasuk sama BPJS-nya. Ini yang momen menegangkan, karena air susu aku itu belum keluar, dan juga dedenya itu berasanya kan lapar. Tapi katanya kan anak bayi itu bisa bertahan tanpa ASI itu selama 2 hari. Ya cuman dedek bayi aku tuh setelah imunisasi tuh agak rewel, dan juga dia mungkin merasa lapar juga. Nah untuk itu dokter anaknya saranin supaya aku inisiasi mengasihi secara dini. Jadi walaupun airnya belum keluar, tetap harus
dede bayinya itu ditaruh di payudara kita gitu mulutnya, supaya dia bisa atau udah mulai terbiasa dengan DBF gitu teman-teman. Itu agak susah karena aku kan masih sakit gitu, untuk bangun aja tuh susah banget ya. Pokoknya gitulah, itu sedihnya saat nunggu air susu kita itu keluar. Nah, satu lagi nih tips dari aku, kalau bisa kalian itu pada saat melahirkan, kalau bisa sih banyak yang bantuin atau banyak yang jagain, karena kan aku sama suami aja berdua, mertua ada juga datangnya pulang pergi gitu loh teman-teman. Jadi kan suami aku udah begadang seharian, ditambah sehari lagi karena dede bayi aku tuh agak rewel karena habis imunisasi. Jadi tuh aku plus suami aku begadang, jadi aku yang baru habis ngelahirin tuh ngomong dia, bener-bener pegang dia, karena dia juga kan lumayan gemoy ya, 3,7 lebih, hampir 3,8. Bener-bener aku tahan-tahanin tuh duduk, terus pegang dia skin to skin karena badannya tuh anget gitu ya, demam. Terus suami aku juga istirahat dulu sebentar, jadi bener-bener kita ganti-gantian jagainnya gitu. Nah, terus aku boleh pulangnya itu di hari Jumatnya, sekitar tanggal 12 kalau nggak salah. Nah, itu pun aku boleh pulang kalau misalnya aku udah nggak ngerasa pusing, terus aku udah bisa gerakin badan aku ke kiri kanan, udah bisa bangun gitu ya, minimal aku udah bisa jalan ke kamar mandi gitu. Jadi aku nggak sabaran hari berikutnya pun aku coba ke kamar mandi, karena kan pendarahan juga di bawah gitu, kita tetap ngeluarin darah gitu loh teman-teman, walaupun ngelahirin secara aeras. Jadi pembalutnya itu harus diganti. Aku nggak tega suruh suami aku tuh ganti, karena darahnya itu aku ngerasa tuh banyak gitu, udah penuh di pembalutnya gitu, sedangkan susternya belum datang gitu kan. Jadi aku coba ganti sendiri, sekalian ke kamar mandi, bener-bener pelan-pelan gitu. Itu ganti pembalut aja aku bisa setengah jam di kamar mandi sendiri. Dan juga untuk pakai celana dalamnya, aduh susah banget teman-teman. Jadi untuk berdiri pun masih meraba-raba tembok. Jadi paling nggak kalian, bukan untuk menakut-nakuti, paling nggak kalian ada gambarannya gitu ya. Nah, terus aku didatengin ahli gizi juga kayak gitu. Jadi nanti pada saat di rumah apa yang harus dimakan, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Dan terus aku juga udah mulai dicopot infusnya kalau misalnya aku udah nggak ngerasa pusing kayak mau pingsan lagi pada saat aku mau berdiri atau duduk gitu loh teman-teman. Terus kateternya juga aku mulai dicopot pada saat aku bisa ke kamar mandi sendiri. Dan juga aku tuh bener-bener disaranin minum air yang banyak, sampai air di pembuangan kateternya itu warnanya tuh kayak bening, itu hampir putih. Aku dikasih tahu ya harus makan 6 putih telur sehari, dan juga ikan gabus. Ikan gabusnya boleh diapain aja, digoreng kayak di steam dan lain-lain, yang penting makan protein, pokoknya cukup gizi supaya pemulihan sesarnya ini lebih cepat gitu loh. Intinya putih telur sama gabus ya, kurang lebih kayak gitu. Dan juga mentalnya harus tetap dijaga, mentalnya happy gitu ya, jangan terlalu banyak pikir. Nah, itu yang bisa mempercepat penyembuhan. Nah, juga didatengin sama dokter anak, jadi untuk periksa keadaan si dede bayinya gitu loh teman-teman. Jadi kalau semuanya udah oke, baru aku boleh pulang gitu ke rumah lah gitu ya. Jadi sekitar jam 9-an, aku 9 pagi ya, aku diperiksa jahitannya. Jadi aku diganti gitu plesternya sama susternya, jadi dilihat jahitannya masih rapi, nggak bernanah atau nggak ada yang gimana-gimana, semuanya oke. Habis itu udah aku siap-siap, suami aku juga nyelesain administrasi untuk pulang dari rumah sakit. Kurang lebih tuh bayar kayak kendi kayak gitu, sama tambahan obat kurang lebih tuh kayak 100-200 ribu aja teman-teman. Selebihnya tuh aku nggak bayar sama sekali, ditanggung sama BPJS. Aku bener-bener bersyukur sama suami, biayanya itu bener-bener sedikit banget, dan juga pelayanannya juga menurut aku cukup bagus. Habis itu aku boleh pulang. Nah, itu aku bener-bener belum bisa jalan yang normal, ya iyalah dia masih sakit di mana-mana kayak gitu, terus pusing banget. Nah, udah gitu
aku masih pakai kursi roda dan juga ke mobil. Nah di perjalanan itu kalau misalnya kena polisi tidur gitu ya, ataupun apa-apa yang berguncang sedikit aja tuh sakit banget gitu loh teman-teman, perutnya. Padahal pakai metode ERAS, jadi mau pakai metode apapun ya tetap ada rasa sakitnya. Terus pas aku nyampe di rumah, bersyukurnya tuh ya mertua bolak-balik lah bantuin dan juga sampai bikinin aku masakan-masakan supaya aku cepat sembuh. Terus juga bantuin jagain si dedek bayi ini karena aku kan belum maksimal gitu ya sehatnya, belum bisa yang kayak gendong-gendong atau gimana gitu. Untuk pemulihannya kurang lebih 2 hari setelahnya tuh aku bisa jalan, tapi selangkah demi selangkah, dan itu pun sakit gitu di perutnya dan juga pusing di kepalanya. Jadi aku berusaha mandi karena udah nggak mandi selama 3 hari ya di rumah sakit. Aku berusaha mandi cuman ya super lama, dan juga aku nggak bisa jalan tegak, bungkuk gitu jalannya, saking kayak nahan jahitannya itu loh teman-teman. Terus aku rutin ya minum obat dari dokternya dan juga dari beberapa orang gitu yang saranin untuk aku minum obat Cina gitu. Kalau kalian nggak tahu namanya pencuang atau apa gitu ya, nanti aku kasih lihat di sini obatnya. Nah itu lumayan mahal teman-teman, obatnya itu sekitar 2 jutaan katanya ya, mempercepat proses pemulihan kayak jahitan, luka kayak gitu ya, terutama habis operasi kayak gitu. Minum itu jadi ya lumayan kebantu. Jadi aku nggak bisa jelasin kalau misalnya metode ERAS pure nggak pakai obat Cina itu berapa lama. Kalau aku sih atau dibantu pakai obat Cina itu kurang lebih seminggu aku udah bisa naik turun tangga gitu, walaupun pelan-pelan dan jalannya masih agak bungkuk-bungkuk. Cuman aku udah makin lancar gitu loh teman-teman, kayak mandinya terus ke toiletnya itu udah lumayan lancar gitu. Dan juga aku udah bisa mandiin si dedek bayi ini, aku udah bisa jongkok kayak gitu. Nah itu kurang lebih ya semingguan, anggaplah paling enggaknya ditambah sama pas di rumah sakit itu 10 hari lah gitu. Tips dari aku lagi, kalian yang melahirkan itu minumnya yang banyak. Soalnya mau normal ataupun sesar kita tuh nggak bisa BAB dulu selama beberapa hari gitu ya, sampai 1 minggu. Kalau aku sih hari kelima aku udah pup gitu, cuman pupnya tuh sembelit kayak susah gitu teman-teman. Sedangkan di perut itu kayak udah penuh gitu, jadi di bawah itu udah berasa mau keluar tapi ketahan gitu. Udah pokoknya nggak enak banget. Aku sembelit itu sampai 1 jam di kamar mandi. Karena kan aku juga pakai metode ERAS ini kan susah jalannya, harus bungkuk. Kalau aku banyak minum aku harus sering-sering ke kamar mandi, dan itu aku kayak aduh repot banget plus sakit gitu. Jadi ya itulah, pas hari kelimanya malah sembelit. Nah pada saat bikin video ini usia dede bayi aku ini sekarang udah 2 bulan lewat 1 minggu ya. Jadi keadaan aku sekarang tuh udah seperti biasa aja gitu teman-teman. Di jahitannya itu masih berasa agak perih kalau misalnya kegesek sama celana kayak gitu ya, atau dipegang yang terlalu kencang itu masih agak berasa kayak perih-perih gitu lah teman-teman, dari dalamnya berasanya. Cuman yang lainnya oke aja sih. Aku mungkin gara-gara udah skip makan telurnya, karena kan ada rasa bosan juga ya makan putih telur terus setiap hari 4-6 gitu, karena aku cuma makan 2 gitu. Ikan gabus pun ya kalau lagi rajin aku makan rajin, kalau lagi enggak suplemennya pun di awal-awal dong aku minum, sekarang udah enggak lagi. Jadi mungkin kalian tuh bisa lebih rajin daripada aku supaya pemulihannya lebih cepat juga daripada aku. Oh ya, 1 minggu setelahnya teman-teman, aku tuh harus ngecek ke dokternya lagi. Jadi aku harus balik ke rumah sakit itu untuk ngecek jahitannya gitu ya, ke dokter yang sama yang nanganin aku kemarin. Dan juga sekaligus meriksa keadaan si dede bayi ini, apakah ada kendala ataukah masih sehat-sehat aja. Dan ya bersyukurnya dede bayi aku sehat, dan juga ya jahitan aku juga bagus-bagus aja gitu lah teman-teman, normal aja. Dan dokternya kasih aku
salep, udah gitu sama suplemen ikan gabus gitu. Jadi supaya mempercepat pemulihan aku dari luar maupun dari dalam. Tambahan dari aku teman-teman, mau kalian melahirkan secara normal, mau kalian melahirkan secara sesar, metode apapun, kalian tetap sempurna, kalian tetap ibu yang baik, kalian yang lebih tahu apa yang terbaik buat kalian dan calon dedek bayi kalian. Ya, jadi yang masih dalam proses ya semangat, dan juga yang mau melahirkan aku doakan semoga persalinan kalian semua lancar, ibu dan bayinya sehat. Gitu aja sih teman-teman, semoga info ini bermanfaat. Kalau penjelasan aku masih kurang jelas ataupun kecepatan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan ya, makasih banyak yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.